Silakan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Ini karena udah lewat waktu sambil nunggu yang lain masuk, kita akan mulai aja. Hari ini, sore ini kita pengen ngobrol-ngobrol sharing nih dengan Pak Irawan Sukmanugraha. Beliau ini Ya, Pak. seorang wirausaha khususnya dalam bidang sayur mayur ya. Jadi Betul, Pak. petani berdasi nih kayaknya. Oke, Pak Irawan, kita Ya, langsung Pak. aja dengan obrolan dari Pak Irawan ya. Gimana nih? Boleh, Pak. Yang saya tahu beliau tuh dulu ngajar di NH itu jadi tukang masak. Sekarang kok jadi supplier sayur-sayuran. Silakan Pak, langsung aja Pak. Baik. Terima kasih kepada Pak Inan. Terus terima kasih juga kepada Bapak Iman Santoso ya udah undang ke sini juga gitu. Jadi pada kesempatan hari ini saya lebih sharing sedikit mungkin terkait pengalaman kenapa ujungnya saya jadi tukang sayur gitu atau jadi distributor sayur gitu. Di sini saya udah siapkan sedikit materi mungkin Pak. Nah, di sini jadi sebelumnya kenapa ujungnya ke sayur, Pak? Jadi sebenarnya ini tuh nggak sengaja juga kenapa ujungnya saya buka bisnis di bidang sayur mayur atau di kebutuhan di barang bahan atau bahan-bahan dasar gitu. Jadi kalau mungkin saya perkenalkan diri dulu di sini nama saya Irawan Sukmanugraha atau Irawan. Nah, biasanya A-nya ini suka hilang, Pak. Jadi kalau beli kayak ke Starbucks atau beli yang ditulis namanya ini A-nya suka hilang jadi Irwan gitu. Cuman teman-teman lebih sering kenalnya itu saya biasa dipanggil Icun gitu. Saya juga kurang tahu kenapa ujungnya dipanggil Icun. Untuk pengalaman saya sebelumnya lebih lama sih ngajar di kampus STP Bandung waktu itu. Sering ketemu Pak Inan juga di sana, Pak. Di STP Bandung, di sana sekitar 3,5 tahun. Selanjutnya saya penasaran ingin coba ke industri. Setelah di industri, alhasil di awal tahun 2020 ini ada COVID, Pak. Jadi terkena imbas juga di situ. Nah, jadi kalau bisa dibilang di sini saya dan rekan-rekan saya yang di Urmayur ini adalah accidental entrepreneur, Pak. Jadi nggak disangka bakalan buka Urmayur ini gitu awalnya. Berawal dari bulan April, Pak. Waktu itu Maret sudah mulai ramai di Jakarta. Posisi saya di Jakarta. Di situ di tabungan saya itu less than 10 million rupiah. Di mana kalau saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari saja, mungkin itu akan habis. Dan di situ saya mulai telepon-telepon teman saya juga terkait apa yang sedang teman-teman lakukan juga. Karena kebetulan teman-teman saya juga banyak yang terkena COVID ini atau terkena dampaknya COVID. Nah, pada saat itu kebetulan istri saya lagi belanja. Nah, biasanya istri saya itu belanja online kebutuhan-kebutuhan yang nggak terlalu penting ya, atau yang dia ingin beli, atau dia ingin coba, baru belanja online. Nah, pada saat pandemik, ternyata istri saya juga mulai belanja kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, sebenarnya awal mulanya dari situ. Istri saya mulai belanja bahan-bahan dasar dan kepikiran, kenapa nggak saya coba untuk buka di Bandung. Dan di situ saya coba sharing terkait konsepnya. Nah, kebetulan di sini yang nyantol ada 2 orang dulu, ada di sini namanya Deriana Nugraha, dan satu lagi ada Septian. Nah, sebenarnya Deriana sendiri ini punya bisnis atau core bisnisnya sebenarnya di kopi, dan dia terkena dampak juga untuk walk-in-nya. Dan untuk teman rekan saya satu lagi, dia bareng sama saya juga di wedding organizer yang terkena dampak juga di bulan April, dari Maret sampai April itu tidak ada acara. Dan dia juga berjualan di sini solveig atau sepatu. Jadi jual sepatu online juga. Dan untuk sepatu online ini juga sama terkena dampak juga.
Lalu di situ kita coba ngobrol. Nah, kebetulan dari ini rekan saya dia punya link atau channel ke petani atau ke perkumpulan pertanian, kalau nggak salah kelompok tani di daerah Ciwidey. Nah, di situ saya mulai cerita terkait konsep bisnisnya seperti apa. Sebenarnya konsep bisnis ini tidak asing, dan sebenarnya orang lain juga sudah banyak yang buat. Akan tetapi dengan kondisi COVID ini, orang-orang itu lebih tertarik untuk membeli kebutuhan dasar sebenarnya. Jadi marketnya itu sebenarnya sangat sangat besar gitu untuk bergerak di bidang ini. Nah, problemnya sebenarnya saya waktu itu baca dari salah satu penelitian di sini ada ada perubahan besar-besaran dari kebiasaan konsumen pada saat terkena COVID-19 ini atau yang terkena dampak COVID-19 ini. Yang paling pertama itu terkait stay at home lifestyle atau gaya hidup tinggal di rumah gitu. Nah, pada saat COVID ini orang itu dipaksa atau terpaksa melakukan segala kegiatannya itu di dalam rumah, yang biasanya melakukan mobilitas di luar atau melakukan hal-hal di luar, mau nggak mau mereka itu melakukan semua kegiatannya itu di rumah. Nah, di sini juga berpengaruh kepada daya belinya mereka juga. Yang biasanya orang makan di luar, pada saat waktu itu PSBB total, mau nggak mau orang itu lebih membuat produk sendiri di rumah. Apalagi pada saat bulan April, Mei, Juni, di situ yang lagi rame-ramenya. Nah, di sini mengacu juga kalau kita bicara zaman dulu itu ada namanya piramida Maslow, bahwa orang-orang itu lebih mencari kebutuhan dasarnya gitu. Jadi ada dua kebutuhan dasar yang saya lihat. Pertama, kebutuhan akan makanan, yang kedua itu akan keamanan. Nah, keamanan ini termasuk ke kesehatan gitu. Lalu segala sesuatunya pun telah berubah juga menjadi virtual gitu. Sama halnya seperti kegiatan hari ini, saya pun pada saat membangun Yurmayur ini, saya jujur nggak ketemu sama rekan-rekan saya tadi. Jadi saya lakukan secara online juga melalui via Zoom. Nah, kebetulan Zoom-nya juga gratis, jadi terbatas gitu, hanya berapa menit, terus lanjut lagi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, pada saat menjalankan bisnis Yurmayur ini, saya nemuin juga nih perubahan dari empathic society, di mana orang mau memberikan sesuatu kepada orang lain atau mau membantu orang lain, itu pernah terjadi juga melewati Yurmayur. Jadi kebetulan orangnya itu ada di Jakarta, dia membeli produk untuk orang tuanya di Bandung. Nah, itu pun terjadi di kita. Nah, di faktanya di sini pernah ada survei juga bahwa di sini ada bisnis-bisnis yang pada saat atau yang terkena dampak COVID ini ada yang mulai turun, ada juga yang mulai naik gitu. Jadi pada saat saya membuka ini, saya agak kaget juga terkait banyak juga bisnis atau mikrobisnis atau UMKM bermunculan di logistik. Jadi sebenarnya kalau logistik kan udah banyak kayak Gojek mungkin, terus ada Grab, ada juga di situ Tiki dan lain-lain, JNE, Paxel. Nah, di sini juga mulai banyak juga yang bermunculan untuk di logistik. Lalu food delivery, hampir semua UMKM yang memang awalnya berjualan dine-in, semua itu mulai lebih nge-push di penjualan online-nya. Nah, salah satu contohnya, waktu itu sempat ngobrol juga dengan pemilik bakso Semar. Nah, untuk bakso Semar sendiri di Bandung, biasanya penghasilan terbesarnya itu dari walk-in. Pada saat kemarin COVID, khususnya di bulan Mei, itu malah sangat tinggi di penjualan online-nya. Sampai dia itu membuat produk packaging atau produk setengah jadi untuk dijual secara online ke rumah-rumah gitu. Yang biasanya dia itu hanya berfokus di walk-in-nya saja. Dan di sini bisa dilihat juga ada beberapa bisnis yang memang sangat terdampak juga, seperti airlines dan hotel. Ini yang sangat terdampak. Kebetulan saya punya WO juga, jadi di MICE juga sangat terdampak pada saat waktu itu.
Akan tetapi sekarang udah mulai ramai lagi, udah mulai ada pesanan lagi, walaupun untuk ketentuannya agak rincit ya sekarang terkait protokol kesehatannya, akan tetapi tamu yang diundang pun nggak terlalu banyak. Nah, untuk airlines, kebetulan istri saya bekerja di airlines, di salah satu airlines Indonesia. Nah, dia juga terkena dampaknya juga, yang biasanya jam terbangnya sekian jam, jadi hanya sekian jam, atau sangat berkurang sangat jauh. Dan kebetulan sebelumnya juga saya sempat di hotel juga, di sini sangat terdampak, dan saya tanya rekan-rekan saya pun, sampai saat ini sistem pekerjaannya itu masih shifting dan dibayarnya itu seperti daily worker juga. Makanya mulai banyak juga rekan-rekan saya atau teman-teman saya yang mencoba memulai bisnis juga pada saat sekarang ini gitu. Nah, di sini bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama karantina, mereka tren ini hanya terjadi di kota besar yang rata-rata termasuk zona merah. Sebenarnya kesini-sininya malah lebih lebih tertib itu di daerah-daerah kecil, khususnya kayak di Bandung, daerah-daerah kecil di tingkat RT dan RW itu sangat ketat terkait pencegahan COVID-19 ini. Nah, selain dari itu, dikarenakan orang itu banyak berdiam diri di rumah, jadi kebanyakan orang juga spend uang. Sebenarnya yang biasanya mereka spend uang itu untuk keinginan mereka, sekarang itu berubah jadi mereka spend uang memang untuk kebutuhan. Jadi orang biasanya ngumpulin uang untuk mungkin barang-barang branded dan lain-lain. Tapi untuk sekarang ini orang lebih mengumpulkan uang untuk intinya ke kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup itu apa aja? Sebenarnya nggak makanan aja. Sekarang kayak khususnya wanita sih yang banyak keperluannya gitu. Kayak sekarang banyak di rumah, saya tanya teman saya yang konveksi, oh ternyata konveksi juga lagi rame, khususnya yang berjualan daster sekarang. Daster mulai rame juga. Terus teman saya juga yang jual masker wajah itu juga ramai pada kondisi saat ini. Nah, di sini selain dari perubahan dari kebiasaan orang dari want atau dari keinginan ke needs, nah biasanya orang itu berbelanja online itu sebenarnya hanya sekali-kali aja atau ingin coba gitu, atau malas keluar ingin coba produk A atau B, mereka beli secara online. Kalau sekarang tidak okasional lagi, tapi sekarang itu orang belanja online itu jadi rutin gitu. Apalagi ketika dia itu sudah mendapatkan experience atau pengalaman yang baik pada saat membeli produk tersebut. Sebagai contoh, dulu mungkin teman-teman jarang banget beli produk yang setengah jadi, pada saat kondisi saat ini mungkin jadi rutin untuk membeli produk setengah jadi atau produk fresh yang tinggal di pasar aja gitu. Dan banyak juga sekarang hotel atau restoran-restoran yang menjual produk tersebut juga. Jadi di mana awalnya menu itu hanya diperuntukkan untuk tamu-tamu yang walk-in, sekarang itu sudah bermain ke packaging juga dan dijual secara online. Nah, kagetnya saya bahwa awalnya itu produk yang dijual di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli dan lain-lain itu lebih ke produk-produk pakai atau produk makanan pun banyaknya itu yang berupa packaging dan yang bertahan lama. Sekarang juga sudah mulai ke produk-produk kebutuhan dasar juga di sana mulai ramai gitu di e-commerce. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa pada saat sebelum COVID dan saat COVID di sini dine-in restoran udah pasti turun drastis. Dan di sini untuk take out food-nya sama. Lalu di ready to eat food from restoran delivery to home-nya ini meningkat tajam dari minus jadi plus ke 5%, dan ready made food purchase juga ini rame, dan yang pasti untuk grocery purchase ini ramai juga. Karena sekarang di tingkat restoran aja kayak Hero atau Jogja dan lain-lain juga mereka sudah mulai berjual online juga.
untuk menjual produk-produknya. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, jadi kami bertiga awalnya berpikiran untuk membuat suatu jasa layanan di mana menyiapkan bahan-bahan dasar untuk masyarakat atau untuk orang-orang di Indonesia. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu banyak membuat planning atau strategi yang seperti apa. Nah, saya lebih melihat itu kepada kebutuhan diri saya sendiri dulu. Kendala saya apa di dalam membuat bisnis sayur ini atau saat berbelanja sayur ini, kendalanya itu apa aja, dan ngelihat dari kompetitor juga gitu. Kendala saat orang membeli di kompetitor itu apa, jadi itu yang saya ambil. Nah, untuk target marketnya yang pasti orang yang enggan keluar rumah, karena pada saat bulan April di situ, pada saat bulan Mei dan Juni, di situ tingkat penjualan tertinggi karena waktu itu sempat pasar-pasar ditutup. Nah, di situ tingkat penjualan kami yang paling tinggi, orang-orang jadi malas keluar rumah, terus kebanyakan orang-orang yang beli ini sudah pastinya memilih atau memasak makanan sendiri di rumah, dan orang yang bersedia spend uang lebih karena kita bergerak selain karena kita bergerak di bidang jasa dan kita di sini ada proses packaging dan lain-lainnya. Memang kalau harga bersaing dengan harga pasar, ada harganya yang sama, ada harganya itu yang lebih tinggi. Akan tetapi kalau bersaing dengan swalayan mungkin dan kompetitor lainnya, kita masih berani gitu. Nah, orang yang bersedia spend uang demi memperoleh produk dalam kualitas yang baik, produk dalam penanganan higienis hingga dan sampai di tangan customer, lalu merasa aman dalam transaksi, dan pelayanan yang ramah, responsif, solutif terhadap sirkumstansi konsumen. Maksudnya sirkumstansi konsumen ini bahwa awalnya produk kami itu cuma ada sekitar 120 pilihan produk. Nah, begitu kami berjalan di situ, dan awalnya juga via WhatsApp saja, orang-orang mulai menanyakan ada produk ini, jadi kita ngikutin juga orang kebutuhannya apa, kita mengikuti kebutuhan orang-orang itu gitu. Karena pada saat kita mencoba untuk mengadakan produk yang dia mau, insya Allah customer tersebut gitu atau konsumen tersebut bakalan membeli lagi ke kita gitu. Karena kita berusaha untuk memprovide kebutuhan mereka juga gitu. Nah, sebenarnya di sini ada 5 poin penting. Kalau menurut saya yang paling kami fokuskan ini ada untuk berjualan online ini ada 5. Pertama itu harus mudah dulu. Mudah itu di mana? Mudah untuk dicari, mudah untuk didapatkan, terus ketika cari kata-kata misalkan Yurmayur itu minimal ada di page pertama Google gitu. Jadi orang mudah gitu untuk mencarinya. Lalu yang pasti omnichannel juga, omnichannel di mana mendistribusikannya itu tidak di website sendiri saja, mungkin ke e-commerce juga, di sosial media juga, di mana orang itu sangat mudah jadi mencarinya. Lalu reliable needs, di mana kita itu menyediakan produk-produk yang memang dibutuhkan keseharian gitu. Jadi nggak semua produk juga kita provide di situ, tapi yang lebih sering digunakan. Nah, pada saat berjualan sayuran online ini, yang perlu ketahui juga bahwa orang itu bisa jadi tidak jadi membeli karena kurangnya varietas atau misalkan kurangnya pilihan. Nah, itu berpengaruh juga. Jadi kalau kita jualan sayur saja, mungkin tidak jualan dagingnya juga orang jadi kadang malas beli gitu. Jadi memang harus komplit juga agar orang itu lebih mudah gitu buka satu platform atau pesan di satu tempat sudah mendapatkan semuanya. Nah, selanjutnya di sini secure payment atau kemudahan dalam pembayaran. Nah, nggak semua orang di sini bisa bayar via transfer atau via virtual account. Nah, di sini kita juga bisa provide juga menggunakan jasa ketiga. Di sini ada menggunakan si cepat. Di sini bisa bayar langsung atau COD untuk payment sendiri. Dan untuk payment sendiri banyak pilihannya, jadi nggak cuma 1-2 bank aja. Dan kita juga melayani di sini bisa sampai ke link 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 aja dan OVO juga di sini atau e-payment.
atau e-money maksudnya. Di sini hygiene safety saat pengiriman pun itu harus dipikirkan juga karena barang kita ini kebetulan variabel dan sangat mudah rusak. Dan di sini kita berikan flat delivery. Nah, flat delivery itu saya ambil dari kompetitor sebenarnya, di mana kompetitor lain itu menjual produknya itu secara dengan menggunakan platform atau orang ketiga ya, atau Gojek atau Grab, di mana harga yang diberikan itu eh, kadang terlalu tinggi gitu kalau jauh dari tempat pengambilannya, atau harganya itu berubah ya, atau tidak sama. Nah, di mana orang itu agak berat juga untuk beli sayur itu kalau dikirimnya pakai Gojek itu kemahalan. Jadi kita coba kasih di sini kelebihannya itu flat rate delivery 10.000 untuk searea Bandung atau seluruh Bandung. Dan yang pasti terakhir produknya fresh and hygiene atau produknya kualitasnya yang terbaik lah. Nah, sebenarnya kalau berjualan online ini, rasa kualitas yang terbaik itu sebenarnya baru dirasakan di akhir. Nah, gimana caranya orang beli produk kita? Yang pertama, yang paling penting itu harus mudah dulu, mudah dicari dulu. Terus produknya itu banyak pilihannya. Setelah itu pembayarannya harus mudah sih, sebenarnya seperti itu. Nah, di sini di tim kami ini kepikiran ketika ditanya value-nya apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita itu prinsipnya itu value itu membantu orang lain. Jadi kita sebenarnya lebih banyak nanya keluhan dari tamu itu yang kita provide gitu. Jadi misalnya keluhan dari tamu atau orang yang memesan di produk A atau B itu apa, nah kita coba perbaikinya itu di produknya kita. Di sini gimana, dan sekarang itu orang-orang banyak juga di sini ada cerita give people what they really want, not just what you think they should have. Jadi ada kebanyakan orang kalau kita cuman jual sayuran aja mungkin di orang pun di mana-mana bisa bisa beli gitu. Nah, di sini kita juga coba provide di sini jual paket resep di mana orang itu beli produknya itu jelas saya mau beli produk-produk ini untuk masak ini gitu. Jadi ini untuk menstimulasi orang untuk beli produk kita. Nah, kalau bisnis model kita sebenarnya bisa dibilang Yurmayur ini middleman. Nah, di sini banyak juga sekarang teman-teman yang mulai ngebangun mikrobisnisnya atau ngebangun bisnisnya itu khususnya secara online itu dia jadi dropshipper mungkin, di mana dia jadi middleman juga sama halnya seperti Yurmayur, di mana kita ini bekerja sama dari mulai petani, kelompok tani sama UMKM dan supplier. Lalu di sini untuk keluarannya ini kita rencana ke tukang sayur, warung, Horeca, sama pelanggan. Yang sudah berjalan saat ini adalah pelanggan sama Horeca. Nah, di sini untuk sistem perjualannya, kita lebih cepat itu penetrasi ke pasar itu melalui mitra. Karena kebetulan pada saat COVID kemarin, banyak orang-orang yang stay di rumah juga, mereka butuh pemasukan lebih. Nah, di sini kita adakan sistem mitra juga, dan di situ mendorong lebih banyak gitu penjualan gitu. Nah, untuk next-nya kita rencana ingin buat tukang sayur keliling sama warung di sini. Nah, sebenarnya kalau dibilang ini challenge atau challenge, sebenarnya kalau balik lagi ke mindset kitanya, kalau menurut saya sih pada saat kondisi saat ini adalah momentum gitu. Kenapa ini adalah momentum? Karena untuk pada saat ini orang-orang itu dipaksa dari yang nggak biasa untuk melakukan segala sesuatunya secara online, yang biasanya offline gitu. Sekarang semua orang itu dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya itu secara online. Dari mulai sekolah di sini kan, terus dari mulai melakukan pekerjaannya di sini dituntun segalanya itu dengan online untuk saat ini. Dan menurut info juga yang saya dapat bahwa sekarang itu pertumbuhan pengguna internet di Indonesia pun tinggi, menaik sangat signifikan. Jadi dari 240 juta orang, koreksi kalau saya salah mungkin, sekarang itu sudah 180 jutanya itu pengguna internet gitu. Dan hampir semua orang saat ini itu punya smartphone.
di mana saat adanya PSBB atau COVID ini, mau nggak mau orang ini mulai berubah juga dari lifestyle-nya, di mana orang kontrak free lifestyle gitu. Jadi, agar dia nggak terkena paparan virus, mau nggak mau teman-teman di sini banyak yang malas ke kerumunan atau ketemu banyak orang gitu. Jadi belanja online ini atau bisnis online ini termasuk bisnis yang sangat menjanjikan lah. Lalu di sini sampai perubahan juga dari ada teman saya yang bangun rumah di mana rumahnya tersebut ada khusus untuk drop makanan gitu di depan rumahnya gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Untuk menghindari langsung kontak ketemu yang mengirimnya. Ada juga yang sampai seperti itu. Lalu di sini untuk olahraga pun kebanyakan sekarang olahraga lebih ke olahraga yang dilakukan sendiri, tidak dengan banyak orang, dan mungkin akan perubahan juga ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, salah satu hikmahnya juga untuk COVID ini bahwa ada akselerasi transformasi digital pada masyarakat. Jadi mereka sering melakukan belanja online atau melakukan segala sesuatunya itu online. Di mana brand-brand pun sekarang udah menerapkan omnichannel. Nah, omnichannel ini nggak hanya apa ya produk-produk online saja. Sebenarnya saat ini restoran dan hotel pun sudah melakukan omnichannel juga. Khususnya dulu mungkin hotel nggak jarang yang membuka produknya ke Gojek. Saat ini sudah membuka produk ke Gojek juga. Dan dikarenakan semua hal ini banyak juga produk-produk yang shifting juga. Ada yang memberikan layanan kebersihan untuk rumah-rumah sampai segitunya gitu. Dan dijualnya juga di berbagai macam platform ya, entah itu sosial media, entah itu e-commerce dan lain-lain. Nah, lalu di sini kalau dari saya sih yang terpenting dari mikrobisnis itu sebenarnya ada 3, atau di dalam membuat bisnis itu ada 3. Pertama itu apa yang bakal kita jual, atau what you sell. Lalu yang kedua itu ke customer atau orang yang akan membeli produk kita gitu, siapa. Dan yang terakhir itu way to get paid, jadi kemudahan di dalam bertransaksinya juga. Nah, di sini untuk produk sendiri sebenarnya kan nggak produk berbentuk barang aja, sebenarnya bisa juga produk berbentuk service juga. Dimana kalau saya sih biasanya buat bisnis itu pertama saya lihat diri saya dulu, terus passion saya di mana, lalu dari passion tersebut, apakah passion tersebut bisa atau hobi saya ini bisa membantu orang lain atau tidak. Nah, di situ biasanya ketika kita passion atau ketika kita suka dalam membuat atau di dalam menjalankan bisnis tersebut, biasanya kita jadi lupa waktu dan kita jadi lebih jarang ngeluh lah saat bangun bisnis tersebut. Karena waktu pada saat awal itu memang termasuk berat lah. Lalu setelah ada pemikiran hal tersebut, di sini saya biasanya buat model bisnis canvas, di mana di sini saya buat dari mulai know marketnya apa, terus value proportion atau yang produknya bakal kita tawarkan ke customer itu seperti apa. Terus channel ini saya mau berjualannya di mana aja. Lalu customer relationship di sini bagaimana cara saya manage customer baru atau customer yang sudah pernah membeli produk saya. Nah, key resource juga dari mulai modalnya berapa, lalu di sini kebutuhan orangnya, terus kebutuhan barangnya apa aja, baru selanjutnya ini key activities-nya, apakah saya kalau untuk di sayur ini lebih ke distribusinya untuk key activities sama assembling. Dan di sini partnership-nya misalkan supplier saya yang dipilih itu ada berapa banyak gitu. Nah, untuk produk-produk yang saya jual sebenarnya produknya umum, jadi nggak terpaku di satu supplier saja, sebenarnya bisa didapatkan di banyak tempat gitu. Cuman tinggal kita pilih kualitas sama yang pasti harga juga, apakah bersaing atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu lebih ke cost structure-nya. Nah, jadi kalau dari saya sih selama berjalan di 6 bulan ini, alhamdulillah untuk pelanggan kebanyakan pelanggan tetap. Nah, kendala yang saya dapetin sekarang ini lebih ke gimana caranya lebih atau menarik orang untuk
pertama kali mencoba membeli ke kita gitu, atau pertama kali coba. Nah, lebih kendalanya sih ke situ. Karena biasanya orang yang udah sekali belanja, dia itu akan belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi gitu. Dan sampai sekarang pun seperti itu gitu. Paling seperti itu, Pak. Nah, di sini untuk teman-teman yang udah ikut juga, ini bisa di-share juga nanti sama Pak Inan, sama Pak Bambang juga, bahwa nanti akan ada kode di sini, aplikasi vouchernya di sini Nhires, di mana teman-teman dapat diskon, khusus di Bandung tapi ya Pak, dan gratis ongkos kirim juga di sini. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Incun ya, atau Pak Irawan panggilan Pak Incun aja. Saya agak grogi nih, tungguan nih Pak. Ini menarik sekali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kalau mau dapat materinya ada di WhatsApp group untuk materi. Nanti join aja, kita punya untuk khusus yang episode hari Sabtu, setiap hari Sabtu, itu memang ngomongnya entrepreneurship. Nanti kita pembedaannya kita bikin namanya Indonesian Neuropreneurship Club. Jadi nanti antar entrepreneur yang beda industri atau beda produk bisa saling tukar produk, tukar info seperti kayak semacam networking. Jadi nggak khusus hanya untuk industri perhotelan. Untuk materi di-share di WhatsApp grup itu, ini saya catat, saya ketik langsung, teman-teman bisa join di untuk materi. Oh, ini auto correctionnya saya belum pas di share. Oke, sebentar ya. WhatsApp. Oke, itu linknya udah saya kasih. Begitu klik nanti join WhatsApp grupnya, nanti semua materi diskusi diteruskan di situ. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sangat menarik ya, memang di zaman pandemi ini ternyata bisnis seperti frozen food, terus sebenarnya selain Yumayor ini ada tukang sayur.co, itu juga teman saya. Betul Pak, sampai protes itu. Ya, ini kapan saya nih? Jadi memang walaupun berbeda kali, nah tukang sayur.co juga udah mulai ke kota-kota lain tuh. Saya lihat ada di 34 provinsi, mungkin mereka sudah dapat pemodal kali ya. Tapi betul. Intinya saya bilang ini sebenarnya di dalam pandemi, di masa pandemi, ini salah satu yang diam-diam sebenarnya industri yang juga termasuk yang diuntungkan. Karena kan tahu sendiri ya kita ya, jadi selain kemarin kan joknya ada 3 ya. Memang pertama pasti industri kesehatan ya, demandnya tinggi, rumah sakit, obat, semua itu vitamin pasti akan laris. Yang kedua, yang diam-diam juga nggak kelihatan itu industri telco. Buktinya semua orang merapat ke teknologi seperti kita sekarang berzooman ya. Kita zoom, ini juga di-share di Facebook sama di YouTube, ya kan. Nah, artinya penggunaan bandwidth itu semakin banyak. Jadi traffic semakin padat gitu ya. Jadi industri telco itu sangat diuntungkan sebenarnya. Ya, artinya mereka mungkin jajaran manajernya cukup work from home gitu ya, tapi traffic revenue streaming perusahaan naik terus tuh. Pasti over target gitu. Nah, yang ketiga ini yang lucu nih, Pak, katanya. Ada tuh nggak industri yang diuntungkan juga tiba-tiba yang melejit? Bukan diuntungkan ya, yang termasuk melejit. Industri sepeda katanya. Ini fakta loh, industri sepeda. Jadi teman-teman tuh yang kemarin punya toko sepeda belum dikembangkan, sekarang pada melejit semua karena demand-nya tinggi, naik gitu. Bahkan saya dengar ini mungkin benar ya, Brompton itu buka license di Indonesia, jadi buka pabrik di Indonesia, dia akan bikin Brompton Indonesia dan mereka sangat optimis karena akan laris dibeli sama orang kita tea gitu ya. Maksudnya ini mulai masuk ke pembahasan dari segi otak sebenarnya. Maksudnya di kita tuh kita bilang neuron system tuh sangat kuat bekerja, disebutnya MNS disingkatnya ya. Jadi getok tularnya atau efek menularnya cepat banget gitu loh. Mungkin juga sih logis ya, karena orang udah berbulan-bulan dikurung di rumah gitu ya, terus pengen keluar gitu ya, sebagai penyaluran.
tapi beralasan karena ini kan olahraga, naik sehat, jadi menaikkan sistem imun tubuh manusia. Walaupun nanti akhirnya ada aturan protokol yang harus diikuti. Misalnya sekarang sepedanya nggak boleh beramai-ramai, oke berjarak misalnya sendirian, tetap aja itu permintaan sepeda naik. Dan yang keempat ini ya, ini dia nih yang industri yang diuntungkan ternyata karena orang kan udah bosen ya, maksudnya pesan makan delivery ya, sampai dicobain gitu loh satu-satu delivery ini udah nih. Kita kan suka variasi ya, sama kayak kita belanja dalam fisik ya ke satu restoran. Kadang memang kita loyal di satu restoran, tapi kadang-kadang ingin mencoba yang baru. Begitu dia delivery modelnya, ini jari lebih cepat bergeraknya untuk pindah switching, bukan brand switching, tapi nyoba-nyoba yang baru. Nah, terus berikutnya juga lama-lama bosan ya, atau juga pengen juga cari lebih murah. Karena ini kan daya beli masyarakat turun terus nih. Hati-hati juga kita harus perhatikan. Jadi sehingga dia mencari yang efisien juga, efektif juga. Akhirnya dia beli produk teman. Hitung-hitungannya selain saya beli kan bantu-bantu teman gitu ya. Ada hopes-nya sih ada membantu lah ya. Atau pay later ya Pak, pay later. Iya, atau pay later dapat pahala. Tapi jangan begitu juga kalau ke teman kasihan ya. Udah ditawar gitu kan, terus bayarnya talsok kasihan kapan ini. Tapi artinya setelah pandemi ini kan kita lihat dari segi positifnya ya, ada beberapa ibaratnya tuh dampak positif ya. Pertama, masyarakat secara umum, kalau kita ngomong itu masyarakat adalah konsumen, itu pertama, mereka lebih higienis. Jadi kalau kita selling produk, termasuk sayur mayur nih, ya, itu harus diperhatikan nomor satu. Begitu dia melihat, wah ini nggak bersih, nggak apa, sekarang kan lebih sensitif. Terus yang nomor dua, mereka lebih intens menggunakan teknologi. Jadi sayur mayur itu kalau sudah melengkapi kesannya, bukan hanya sekedar image-nya, tapi yang diterima ternyata sayurnya sehat. Terus kedua menggunakan tools digital, karena yang kedua itu sekarang semakin dekat dengan teknologi, jadi tepat bikin mayur, bikin tukang sayur.com, bikin yang lainnya tuh apa frozen food segala macam itu tepat banget. Terus yang ketiga, yang paling penting juga tadi ya, artinya kita selain lebih ini, yang ketiga itu adalah lebih sosial. Jadi selain lebih higienis, lebih dekat dengan teknologi, ini perilaku konsumen ya. Kalau di neuroscience kita bilang nggak consumer behavior lagi, udah consumer neuroscience. Jadi yang ketiga adalah kita lebih sensitif sebenarnya, lebih peka. Jadi sebenarnya jualan antar orang gitu ya, antar teman itu respon positif. Jadi, ini sebagai motivasi ya teman-teman yang ini gimana ya pandemi. Emang bulan depan, saya udah bilang tuh, dari 2 bulan, 3 bulan lalu, emang bulan depan udah selesai. Emang kapan mulai selesainya? Nggak ada yang tahu. Terus saya bilang, kalaupun udah selesai, emang ada yang garansi minggu depan, tahun depan itu keadaan jauh lebih baik. Kita nggak tahu, mungkin ada bencana yang lebih susah lagi. Artinya bukan nakut-nakutin, artinya kita harus setiap saat harus harus siap terus dalam perubahan. Dan yang paling penting kita jangan larut dalam suasana itu. Terus yang berikutnya, do something. Kerjakan sesuatu terus, kerjakan terus gitu loh. Jadi seperti misalnya, daripada nggak melakukan apa-apa, ya udah, kamu bisa apa? Yang paling, saya sih sering memotivasi teman-teman ya, yang paling mudah kamu jual gitu loh. Jual makan, jual minum, jual. Ah nggak enak sama teman. Enggak, sekarang tuh pemasaran nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh pemasaran kita harus lebih masif, pasang ikan segala. Sekarang enggak. Cukup menawarkan ke orang-orang yang kita kenal. Kita nggak usah harus menawarkan ke semua orang. Itu catatan penting. Tapi hati-hati, produk yang kita delivery itu harus bagus, karena dia akan viral. Yang dia viral itu positif dan negatif ya, dan nature-nya otak kita, begitu negatif lebih kuat viralnya dibanding yang positif. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu loh. Nah, jadi nggak apa-apa juga, nggak apa-apa gitu kan. Nah, lama-lama dari nggak bisa makan di restoran, terus delivery, terus udah pesan-pesan beli-beli punya teman, delivery gitu ya. Kemarin udah senang kan, udah mulai bisa. Di Jakarta PSBB lagi, nggak bisa lagi. Harus tetap delivery. Kan boring gitu ya. Lama-lama ya orang juga mau efisien. Masak sendiri. Nah, yang lucu nih perilakunya berubah. Kalau perempuan, ibu-ibu memang itu jagonya gitu ya. Laki-laki udah mulai loh ikut-ikutan masak. Awalnya mungkin yang sederhana, goreng telur, masak indomie, masak nasi goreng. Lama-lama naik-naik terus, pengen tahu. Nah, di sini sebenarnya kansnya.
Kan masalahnya bapak-bapak itu mau masaknya tapi nggak mau repot pagi-pagi ke pasar segala macam, paling juga ngantri istri doang gitu kan. Nah ini sebenarnya peluang bagaimana membantu. Tadi bener tuh visi misinya keren banget, helping people ya. Tadi saya Iya, baca Pak. tuh helping people. Dari situ gitu kira-kira. Pak Inan ini masih ada ya Pak Inan? Baik, Pak, mungkin ini sebelum ada pertanyaan nih, ada pertanyaan dari dari Cilacap, dari Pak Risto Sutanto. Oh iya. Sebelumnya nih ya, saya main nanya, Pak Irawan kan ini baru 6 bulan ya? Baru, Ya, Pak. baru Ya. 6 bulan ya. Ini kan kalau kita nih mau buka usaha nih, sekarang karena situasinya kan benar-benar menakjubkan ya, suasana akibat COVID ini hebat sekali. Luar Gitu. biasa. Luar biasa. Nah, kita ini pengen switch dari biasanya jadi pegawai yang digaji sama orang, sekarang kita ingin switch menjadi seorang wirausahawan, ya kan? Ini saya banyak dibisik-bisikin, aduh galau, aduh ini takut modal, takut rugi apa segala macam. Nah ini untuk menghilangkan hal-hal seperti ini, gimana nih Pak Irawan yang baru 6 bulan kemudian kelihatan tadi bahwa usahanya alhamdulillah bisa maju. Gitu. Gimana tips-tipsnya Pak Irawan? Kalau saya sih balik lagi ya Pak, saat ngebangun suatu usaha ini, pertama mungkin usaha ini bisa kita jalankan sendiri atau misalkan berkolaborasi dengan yang orang lain gitu. Tapi yang terpenting itu kita harus believe dulu gitu. Kita harus percaya dulu bahwa ya namanya usaha ini pasti berbeda lah sama saat kita bekerja gitu. Pada saat kita bekerja, tujuan kerja ini sebenarnya lebih ke secure kebutuhan kita aja atau pendapatan kita. Tapi ketika usaha ini sebenarnya kita bisa dapetin lebih, yaitu freedom sebenarnya di situ. Atau di sini kebebas. Mungkin ke depannya bisa waktu kita sebenarnya lebih bebas waktu gitu. Makanya kenapa saya bilang harus passion dulu atau harus suka dulu gitu. Karena kalau kita suka, kita itu bakalan enjoy juga gitu saat mengerjakannya gitu. Dan lebih cepat maju gitu. Nah, kalau tadi balik lagi dari pekerja sampai ujungnya buka bisnis, sebenarnya sih harus coba dulu sih, Pak. Saya juga intinya sih awalnya nekat dulu gitu. Coba buka, tapi sudah terukur dulu. Nah, kebetulan saya ini lebih suka membuat atau ngebangun bisnis yang memang ada kompetitornya gitu. Karena saya justru banyak belajar itu pertama dari kompetitor dulu. Paling itu sih, Pak. Ya, jadi kalau bahasa gayanya kita bikin studi kelayakan gitu ya. Iya. Oke. Ini Pak Risto Sutanto nih. Pak Risto Sutanto menanyakan, selamat sore Pak Irawan. Perkenalkan nama saya Risto Sutanto dari Cilacap. Mohon petunjuk dan arahannya. Bagaimana cara startupnya jika kita mau buat usaha online tentang minuman jus buah segar? Manajemen marketnya bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Manajemen marketnya gimana? Nah, sebenarnya saya mau bagi-bagi mungkin pengalaman saya gitu. Iya bro, gimana? Pada saat dulu saya bangun Your Mayor ini, awalnya saya nggak ke website dulu kok sebelumnya gitu. Seperti yang tadi Pak Bambang bilang gitu, ke teman-teman dulu, atau saya itu konversinya lebih tinggi pada saat saya berjualan via WhatsApp. Karena apa? Karena orang itu belum tentu mau buka website saya atau mau download suatu aplikasi hanya untuk membeli suatu produk A gitu. Jadi pada saat via WhatsApp ini atau via broadcast ini, di situ konversinya itu lebih besar. Nah, di sini gimana caranya kalau untuk jual jus buah segar? Nah, sebenarnya sekarang itu lebih ke permainan bahasa sebenarnya di dalam berjualan. Mungkin kalau saya jual jamu, misalkan tulisannya itu jamu jahe, mungkin nggak akan terlalu rame gitu. Sekarang lagi rame itu bahasanya misalnya jamu empon-empon, menjaga kesehatan bla 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 gitu. Itu malah lebih diterima. Nah, mungkin untuk jual jus pun sama gitu. Misalkan jual jus di mana di situ Pak
Risto juga mengedukasi juga, dalam artian jus apa, menyehatkan apa gitu, itu akan lebih diterima mungkin sama orang-orang gitu. Dan balik lagi ke packaging juga, dimana bagaimana caranya ini packagingnya juga menarik gitu untuk orang itu mau beli. Nah biasanya sekarang orang banyak beli itu packagingnya itu yang udah botol-botol yang kecil-kecil. Nah itu pun sekarang penjualnya udah banyak banget gitu. Paling gitu sih Pak. Ini dari siapa nih? Ibu Endang Ismawati. Boleh share dong Pak narasumber buat delivery pakai someday karena customer pasti nggak mau dibawakan tentang delivery same day. Delivery same day. Gimana tuh? Nah, sebenarnya delivery same day sampai saat ini saya pun tidak semua produk itu saya bisa berlakukan delivery same day. Karena memang ada produk-produk yang memang dia itu bisa saya stok, ada juga produk-produk yang memang harus fresh dibeli pada saat hari itu gitu. Jadi untuk same day sendiri ini balik lagi sih ke produk apa yang memang bisa di-deliverykan same day. Dan untuk packagingnya bagaimana supaya tahan lama. Sebenarnya untuk sebagian produk khususnya sayur ini saya lebih banyak nggak nyetok sebenarnya kalau untuk sayur ini. Jadi saya melakukan pemesanan di sore hari karena saya close order di jam 4 sore. Jam 5 itu sudah dikirim semua orderan atau PO-nya itu ke masing-masing supplier saya. Hanya sebagian barang aja yang saya stok jadinya. Nah, di mana barang-barang itu dikirim itu di pagi hari, baru saya melakukan distribusi itu di pagi hari. Jadi kalau untuk sebagian barang mungkin kayak frozen food saya masih bisa same day, beras masih bisa same day, atau bumbu-bumbu yang tahan lama masih bisa same day gitu. Tapi kalau untuk sayur sebagian kebanyakan open PO, masih open PO. Nah, ini dari KBN ya. Nanti berhasil gabung, salam kenal semua, thanks Pak Bambang. Tadi masalah ya. Nah ini teknologi problemnya kadang-kadang seperti itu ya. Sama, kalau kita mengandalkan teknologi seperti Yurmayur ini kan plafonnya dengan teknologi ya. Nah itu bagaimana tuh mengantisipasi, artinya legal itunya juga harus bagus ya, legal pasal-pasalnya, atau bagaimana memproteksi customer, memproteksi provider gitu ya. Lebih ke informasi sih Pak, karena kita nggak ketemu langsung, jadi media informasinya itu mungkin lebih ke tulisan, mungkin di situ informasinya yang harus jelas, seperti misalkan paling simpel aja, jam pemesanannya itu dari kapan ke kapan, pengiriman dari jam berapa ke jam berapa gitu. Mungkin kalau untuk orang yang ingin membeli produknya lebih cepat, misalkan dia minta dikirim pagi, kita ada pengiriman pagi misalkan, tapi menggunakan Gojek. Tapi untuk pengiriman yang flat rate-nya sendiri, itu sudah diinformasikan bahwa pengiriman itu dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi lebih ke komunikasi sama informasinya yang harus jelas ke customer di awal. Ini dari Pak Risto Stanto tadi ya, makasih jawabannya Pak Irawan. Salam hangat, Ci, sukses selalu buat kita semua, Pak Bambang luar biasa dan semuanya. Oke. Nah, tadi kan Pak Icun, Pak Irawan ya, tadi sampaikan salah satunya karena belief tadi ya. Mungkin ditambahkan lagi, kalau menurut saya ya, tahu nanti kan yang menjalankan Pak Irawan sendiri gitu ya, artinya guts itu juga penting itu Pak Inan kalau menurut saya. Guts itu apa ya? Keberanian itu di mental toughness ya. Artinya di mental capacity ya. Jadi misalnya contohnya. Gas bukan nekat Pak ya? Bukan nekat. Jadi keberanian. Jadi tadi misalnya dari interview sesaat aja kita bisa melihat sebenarnya. Dan itu nggak fix kok. Karena kepala itu kan brain itu nggak fix. Jadi artinya bisa ditingkatkan. Jadi misalnya tadi kan 6 bulan ya. Tapi di Bandung. Sebenarnya harus punya keberanian untuk melebarkan sayap. Tapi nggak ada modal, nggak ada. Itu kalau udah ada guts, itu judulnya kebuka semua. Ada aja jalan gitu kan. Nah itu mungkin sharing pengalaman yang kakaknya duluan tadi tukang spare.co itu menurut saya jadi besar gitu. Nggak kepikiran bahwa nanti bakal jadi kompleks. Misalnya seperti ini.
sebenarnya kan seperti kayak Gojek juga ya, kayak Gokar juga, hanya mempertemukan ya, yang membutuhkan kendaraan, terus dia menyediakan. Padahal dia nggak punya kendaraan, dia hanya menyediakan siapa orang yang mempertemukan orang yang mau nganterin gitu kan, kira-kira gitu. Sama ini kan Sayur Mayur itu sebenarnya Sayur Mayur sendiri nggak punya sayurnya kan, sebenarnya kan. Nggak punya. Ya kan, hanya membangun platform aplikasinya, intermediaries bisnis lah kita bilang ya, intermediate bisnis gitu ya, yang di tengah-tengah. Tapi nanti ternyata begitu kita mau besar, kata tadi guts itu ya, kita punya keberanian pengen besar, ingin besar, berarti kita harus memperbesar peluangnya terjadi transaksi. Berarti kita memperbesar coverage-nya dan seterusnya. Terus gimana dengan pasokan? Kita juga perbesar gitu kan. Kalau saya lihat di situ ada kemitraan tadi ya, kemitraan segala macam. Bahkan harus dipikir nanti drop point-nya di mana. Misalnya kalau di Jakarta kan luas banget tuh ya, untuk daerah selatan aja makin ke sana udah menyatu sama Tangsel sama Depok gitu kan. Nah, terus drop point-nya di mana? Yang rumah di seperti saya di Cirende gitu ya. Apakah di Lebak Bulus atau di Pondok Indah gitu kan. Sama kayak di Bandung lah pada prinsipnya. Nah, itu juga harus dipikirin ya, modelnya kayak gimana gitu. Nah, setahu saya, ini bukan bocoran, tapi artinya sebagai masukan ya. Artinya kan ini yang penting dapat manfaat dari konsumen secara luas, masyarakat secara umum. Mereka pintarnya nih, yang Dulat ini, mereka sudah menyiapkan apa ya, dalam strategi bisnis itu, jadi kayak, mungkin tahu lah ya pasti ya, core plasma. Jadi inti dan plasma. Jadi bagaimana bisnis prosesnya, organisasinya seramping mungkin, tapi banyak bermitra. Itu mungkin nanti ya ke sana ya kali ya. Betul, Pak. Pak ini bisa ceritakan kali. Jadi sebenarnya saya juga orang yang bekerja atau yang include di dalam itu sebenarnya cuma 4 orang, Pak. Itu ada saya, Kang Dery tadi, ada Septian, sama ada Pak Ari. Nah, sebenarnya kemarin berpikir karena ujungnya modal yang pas-pasan juga waktu itu, gimana caranya bisnis ini bisa jalan. Ya ujungnya orang ini harus ramping, karena plusnya jualan online ini sebenarnya organisasi kan jadi lebih ramping ya. Yang kedua, sebenarnya kayak petani dan supplier ini juga butuh kita kok gitu. Jadi ujung-ujungnya sama-sama butuh gitu. Mereka di saat kondisi PSBB, mereka yang notabene kebanyakan orangnya itu tidak terlalu ahli dalam teknologi atau tidak terlalu ngerti. Yang biasanya berjual secara konvensional, di mana waktu pada saat itu pasar pada tutup, mereka juga pada bingung, ya mereka juga butuh kita di dalam mendistribusikan produk-produknya mereka juga di situ. Jadi lebih apa ya Pak? Kebanyakannya sih kerjasama sih memang benar gitu. Kayak sekarang kita untuk warehouse sendiri, sebenarnya warehouse ini cuman ada beberapa chiller aja, dan itu isinya itu hanya frozen food sama mungkin ada sebagian kayak ayam atau daging. Tapi selebihnya untuk sayuran itu kita sudah minta langsung ke kelompok tani tadi, dan di kelompok tadi ini kita sudah minta juga sudah di packaging, dalam artian beratnya sudah disesuaikan sekian, dan packagingnya sudah standarnya kita. Jadi pada saat datang ke kita itu semua sudah di packaging, kita cuma assembling doang. Di mana term condition-nya itu kita memang beli barangnya itu lebih tinggi ke mereka gitu. Karena jujur kayak petani ini contoh kayak bawang merah, Pak. Bawang merah ini kalau dijual ke tengkulak, itu satu karungnya itu bisa 25.000, Pak. Maksudnya sangat-sangat rendah. Sedangkan setelah dijual di pasaran, itu 1 kilonya aja udah bisa dijual 55.000, 65.000 gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga sih si petani-petani ini gitu. Nah, dengan adanya kita ini, kemarin kebetulan kalau saya kelompok taninya di Ciwidey, Pak. Ada perkumpulannya, alhamdulillahnya teman saya yang Kang Dery ini punya akses ke sana, sudahnya kita edukasi, barangnya berbentuk seperti ini, dan kita belinya pun harganya sekian gitu, yang dimana lebih tinggi dari harga biasa mereka jual. Mereka pun seneng gitu kayak gitu. Nah itu kan kalau enak asik banget ya kalau terimanya juga ada rapi, tapi maksudnya bagaimana untuk menjaga mutu? Kan disuplainya dari beberapa petani atau beberapa tadi yang individu atau institusi kali ya, tapi bagaimana Sayur Mayur sebagai intermediaris di tengah itu
menjamin kualitas kepada konsumennya, mendapatkan kualitas sayur yang sama gitu. Padahal kan tadi mitranya ke back end-nya kan banyak gitu kan. Itu gimana Betul. upayanya? Jadi kalau kita sih pada saat mereka pengiriman ke kita, pastinya kita ada QC dan mereka pun sebenarnya pegang namanya SPS kita, Pak. Standar Purchase Specification-nya kita gitu. Jadi kayak misalkan kalau mereka udah ngerti sih, ada grade A, ada grade AA mungkin, ada grade B, ada grade C. Nah, misalkan kita mintanya di grade A atau grade AA misalkan di situ. Mereka pasti udah collect barangnya atau mempersiapkan barangnya di kualitas itu gitu, Pak. Itu kan kalau kita ngomong barangnya ya, sayurnya, barangnya. Betul. Padahal di sini kan bisnisnya adalah service ya, artinya delivery. Betul. Nah, menyampaikan. Nah, begitu delivery kan si A, si B, si C beda-beda tuh. Ada yang memang dia santun, bisa basa-basi, bisa akrab dengan customer, ada yang cuek-cuek aja. Nah, itu kan juga harus diseragamkan ya mutunya supaya karena itu juga representasi brand ini kan. Betul. Nah, Itu untuk delivery sendiri, nah kalau di Urmayor sendiri kita punya delivery sendiri gitu, Pak. Jadi nggak ke pihak ketiga. Sebenarnya ada belum dilempar ke pihak ketiga belum ya? Belum Pak. Tapi Okay. kita membuka gitu. Jadi tapi kita membuka kayak misalnya orang mau pesan pakai Gojek ya silahkan. Kita ada provide di aplikasi kita gitu untuk mereka pesan melalui Gojek. Tapi kalau untuk flat rate di situ 10.000 all area Bandung, kebetulan kompetitor kita juga nggak ada yang berani untuk ngasih flat rate 10.000 se-Bandung Raya gitu. Makanya kita mau nggak mau harus provide di situ jasa kirim sendiri. Di mana jasa kirim sendiri ini dia ya udah ada kayak standarnya gitu. Kayak pada saat pengiriman di situ dia harus dari mulai ketuk pintunya di situ harus ketuk pintu dulu, terus memberikan salam atau memberikan produknya di situ ada pengecekan lagi ke customer itu dari tim delivery kita sih Pak. Itu ada standarisasinya. Tapi rencananya akan diserahkan ke pihak ketiga juga ya? Jadi udah ada Pak, waktu itu nama brandnya, aduh saya lupa. Call ID namanya, dia itu udah ada yang mulai ke kita, dia khusus di jasa kirim. Cuman untuk sampai saat ini sih karena kita masih di daerah Bandung sih, alhamdulillahnya masih selama ini sih masih ke cover sih. Masih ke kita ada 5 driver, nah untuk assembling ada 2 orang. Nah 5 driver ini lebih ke casual juga, jadi bayarnya harian. Masih ke cover sih untuk sampai saat ini. Jadi belum. Ini dari Endang, Bu Endang Ismawati dari yang tadi ya. Jadi sistemnya open PO katanya. Terima kasih jawabannya Pak Irawan. Jadi sumber langsung ke petani ya Pak Irawan, bukan ke pasar besar di Bandung. Betul petani ya, kasihan ya karena dia jadi tergantung dengan tengkulak karena nggak bisa jual ke pasar dan nggak punya link yang bagus ke pembeli. Gitu. Gimana ya untuk komentar? Ini lagu lama nih ya soal tengkulak ini ya, ini masih sampai sekarang ini. Betul banyak bagus. Kita memang adalah langsung kepada petani, jadi harganya juga bagus ya untuk petani, nggak pakai dipotong-potong gitu. Pak Irawan, kalau saya boleh tanya, ini setelah 6 bulan ya, Pak, perkembangan usahanya, yaitu kalau saya nggak nanya berapa volume duitnya ya, tapi yang saya tanya volume besaran daripada sayurnya itu. Kalau sayur saja itu bisa sehari itu bisa berapa kilo, kalau beras itu bisa berapa kilo seharinya Pak? Kira-kira. Aduh, lumayan sih Pak. Sehari itu rata-rata di 10-15 Pak. 15 pengiriman. Nah, sekali pengiriman itu orang pesan rata-rata itu bisa 6-8 kilo. Tapi all varian ya Pak. Oke. Ada di situ berasnya, ada sayurnya. Ini langsung ke rumah saja atau Bapak masukin juga ke toko atau restoran gitu? Sementara ini sih masih rumah Pak. Masih rumah ya? Langsung, ya.
Karena Oke. sebenarnya dari market yang gede itu di Bandung, kita itu udah collect datanya tuh berapa kakak gitu di Bandung. Kita itu masih masih 0, berapa persennya gitu. Ya, ya, Jadi ya. masih belum, sebenarnya belum maksimal lah di situ. Nah, Ya, ya, rencana sih ke depannya mulai ke warung-warung juga sih, Pak. Karena ya. nggak semuanya orang familiar untuk belanja online gitu, Pak. Betul, 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 betul. Ini kemajuan Ini zaman sangat ini juga ya, membuat ya, semua orang terbangun dengan usaha-usaha baru. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya lagi. Pak Irawan, ini Ya. apa mimpinya ke depan nih? Maksudnya apakah gini-gini aja gitu atau memang ingin diperbesar atau misalnya udah punya target tahun 2021 gini, 2022 seperti ini, 2023 seperti ini dan seterusnya. Kalau harapannya sih Pak, jadi kita tuh sempet, saya tuh sebenarnya ini ajang untuk belajar juga Pak di Yormayor ini. Jadi kemarin-kemarin sempet rame yang namanya startup gitu. Ya mungkin kalau untuk startup ini mungkin kalau untuk teorinya dan bisnisnya itu ya seperti ini gitu. Mungkin ada di buku banyak gitu. Tapi mungkin saya butuh praktiknya gitu Pak. Oh, praktiknya tuh seperti apa sih? Pitching itu seperti apa? Nah, kita ada harapan sih Pak untuk selama 5 tahun ke depan gitu. Yang dibagi untuk tahun depannya itu ya rencana sih ingin buka di kota lain sih Pak. Udah sampai bikin itu project apa projected ke depan, projected cash flow, projected revenue, projected cost gitu. Dan kayak Sudah Pak, ini bisnis plan udah bikin ya. sudah. Nah, karena saya lihat ini feeling saya ya sama kayak saya analogikan nih paling mudah misalnya bisnis pom bensin. Bisnis pom bensin itu saya lihat kenapa yang kaya makin kaya itu karena kan nggak semuanya bisa beli tanah seluas itu misalnya kan. Tapi yang paling penting juga dia ngambil dari Pertamina misalnya atau dari sumbernya terus jual udah ada margin gitu artinya once itu sudah kebentuk berdirinya pom bensin setiap hari rupiah mengalir tuh gitu kan selama karyawannya kerja benar artinya selama masih ada yang ngisi terus ada quality controlnya lah ya ada supervisornya apa dan seterusnya tapi juga sebenarnya bisnis pom bensin lagi itu saat itu ya menggiurkannya dia udah dapat revenue setiap hari bahkan profit ya gitu kan. Terus kalau misalnya nanti dijual someday 3 tahun 5 tahun kemudian gitu ya nilai tanahnya aja udah naik gitu kan ya kan. Nah ini saya analogikan ke aplikasi Your Mayor ini berpikir nggak sih bahwa maksudnya udah punya kali udah direncanakan misalnya saya punya target revenue-nya sekian profitnya sekian dari transaksi terus sehingga harus dinaikkan sehingga partner seterusnya. Terus juga someday misalnya 3 tahun 5 tahun udah jadi pengen ingin dijual. Ada juga kan yang pemilik nggak mau jual-jual gitu. Ada tuh sampai sekarang gitu kan. Teman-teman di bisnis media gitu karena saya dulu pernah di radio juga banyak tuh yang kita bilang bisnisnya pakai hati susah ngejual gitu. Artinya udah jadi kayak anaknya sendiri dia nggak mau dilepas misalnya. Atau kalau sekarang kan semua ngomong tadi benar ya startup terus istilahnya yang besar itu namanya apa? Icon apa? Bukan icon apa? Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu yang membeli gitu loh. Nah itu gimana? Pak Irawan punya mimpinya apa? Apakah memang ingin membesarkan aja cabangnya atau revenue-nya, profitnya, atau someday memang akan dijual juga? Pak Irawan dengar? Di mute tuh Pak Irawan tuh. Iya, komuter ya Pak. Jadi yang tadi unicorn ya Pak ya? Ya unicorn. Ya kan ada juga ya orang bikin gitu setahun 2 tahun 3 tahun, tapi someday dijual karena effortnya beda tuh. Kalau memang niatnya akan dijual, dia pasti branding jadi penting. Karena brand apa kita bilang brand equity atau perception itu pengen benar-benar kelihatan wah supaya pembelinya naksir benar-benar kelihatannya value-nya besar.
Dengan yang memang tidak niat jual kan beda lagi, gitu kan? Kalau niat jual kan Jadi, yang penting, oke, gimana? Jadi sebelumnya ini mungkin Pak, dulu saya pernah sharing juga sama teman yang memang bergerak di bidang itu gitu Pak, di bidang startup ini. Kebetulan dia bekerja di salah satu perusahaan akuisisinya di bawah Telkom. Nah, saya sempat sharing startup itu apa sih gitu. Nah, yang sangat disayangkan sekarang sebenarnya sangat disayangkan ketika kita itu berpikiran untuk menjual bisnis startupnya sendiri, Pak, gitu. Karena banyak juga orang yang bangun startup, dia itu sengaja mengejar valuasi atau dapat capital gain lah di situ. Di mana hitungan startup ini bias, Pak. Hitungan startup ini bias dan sampai sekarang juga tidak ada standarisasinya itu hitungannya seperti apa. Bisa saja sama saja kayak kita misalkan jualan mobil, misalkan mobil Agya dijual normalnya itu di 100 juta. Tapi ketika kita bicara startup, Pak, bisa saja si mobil Agya itu dibilang presiden sudah pernah duduk di situ. Harganya valuasinya jadi 500 juta misalkan. Jadi naik. Nah, efeknya saat orang-orang berpikiran startup ini akan dijual, ini akan menghasilkan efek belum juga sih Pak. Maksudnya pembengkakan lah, di mana sebenarnya asetnya itu tidak senilai itu gitu. Nah banyak juga sekarang contoh kayak tukang sayur kok yang rekan Bapak juga itu kan venture-nya itu ada Alpha JYC kalau nggak salah di atasnya itu. Nah sebenarnya saya penasaran ke situ sih Pak. Tapi maksudnya tidak seperti seeding funding lah, tapi tidak dijual seluruhnya gitu Pak maksudnya. Sama halnya kayak di sini Gojek, sama halnya kayak Grab. Cuman kalau Gojek juga sayang, Nadiem juga di situ ujungnya ngejual juga ya. Nah iya, nah itu kan apa ya karakter dari entrepreneurship, jiwa pemilik usaha dari basicnya. Ada memang tadi ya kayak misalnya media misalnya anggap aja ya, bukan ngomongin tapi faktanya seperti misalnya grupnya Erick Thohir ya media. Saya bahkan dia kan pernah beli license bola ya terus dijual lagi. Jadi ada pebisnis yang benar-benar jiwanya bisnis ya, artinya dia beli dia pruning gitu ya, dibaguskan gitu ya, terus nilainya naik terus dia jual, dapat selisih, dapat gain. Nah, sama kayak tadi yang bisnis pom bensin gitu kan. Dia beli tahun 2020 misalnya nih, kan sekarang lagi desperate nih. Pasti krisis ekonomi, orang butuh cash. Dia beli nih harganya bagus nih kan. Dia bangun pom bensin atau bahkan beli pom bensin yang nggak laku gitu ya. Terus jalan gitu 5 tahun lagi dijual, kan nilainya beda banget tuh ya. Nah, sementara on the way menuju ke 5 tahun itu karena manajemennya bagus, setiap hari tuh pom bensin untung gitu loh. Ya kan, seperti itu kan. Nah, tapi someday dia mau jual ya jual gitu. Nggak ada masalah gitu. Selama gain-nya bagus, selisih antara dia beli sama jual, sesuai perhitungan apa sih kalau di finance itu kan ada. Seperti itu gitu kira-kira. Nah, ini juga tadi kan Pak Irawan bilang ya bahwa saya justru tertantang begitu bisnis ada kompetitornya, betul ya? Betul. Nah ini mungkin ya ini masukan ya, kan caranya juga udah berbeda juga. Mungkin pemicu iya ya. Artinya kalau di otak itu sebenarnya kortisol dia jadi resiliensi, dia ingin lebih memicu, tapi sekarang juga kan banyak yang ngapain sih berkompetisi berdarah-darah gitu ya. Kenapa nggak kita kolaborasi aja gitu. Itu gimana pertimbangan itu? Betul. Maksudnya ini sih Pak, dalam artian untuk membangun dan mengembangkannya, atau kenapa sih saya tadi ngobrolin yang ada kompetitornya, sebenarnya karena saya bukan di bidang sayur sebelumnya gitu. Jadi di situ sebagai ajang saya belajar sih Pak. Nah jadi akan tetapi tidak menutup kemungkinan contoh
saya ke depannya menjadi suppliernya sayur box misalkan, atau suppliernya tukang sayur kok, atau tani hub misalkan. Itu tidak menutup kemungkinan sih ke depannya akan seperti itu. Tapi dari situ tuh intinya saya belajar dari kompetitor ini apa yang mereka provide dan apa yang tidak mereka provide. Oh, misalkan bisa saya provide, kenapa enggak gitu. Seperti itu sih, Pak. Dan pastinya sih kalau untuk kolaborasi sih, Pak, karena kayak saya di sini awalnya mungkin berjualan basic produk atau produk basic, sudah pasti pengembangannya itu ke produk turunan gitu. Dan untuk kemungkinan juga di mana misalkan dia membeli produk saya, terus dia olah bahan setengah jadinya kita bantu jual, nggak menutup kemungkinan juga seperti itu. Jadi seperti itu ya, artinya memungkinkan saja sebenarnya ya. Mungkin saja. Betul. Ya, karena tadi yang kita ngomong media, ada yang memang dia nggak mau jual gitu, karena udah merasa apa ya, punya ikatan batin kayak gitu ya, kayak udah kayak sama anaknya sendiri gitu loh. Nah ini memang sekarang zaman berubah terus ya. Ini ada dari AR Mustamar, Pak Irawan, apakah ada rencana pengembangan ke kota-kota lain? Nah ini sama kan pertanyaan sama saya. Wah ada pasti ada. Nah strateginya apa nih Pak Irawan kalau saya tanya, kalau boleh tahu? Misalnya tadi ingin mengembangkan apakah ngambil dari dananya sendiri gitu ya, atau dari revenue, tapi dari profit gitu ya, profit yang disisihkan untuk mengembangkan, tapi berapa lama tuh kan, gitu kan kira-kira. Betul. Atau nyari partner, atau nyari mitra, atau investor. Betul. Itu gimana? Ada dua sih Pak sebenarnya. Ada dua yang kita akan lakukan sebenarnya. Satu itu kolaborasi dia jadi mitra wilayah. Sampai saat ini kan kita masih ada itu mitra konsumen. Horeca sudah mulai, mitra warung sama pedagang keliling masih belum karena kondisinya masih sampai saat ini masih kayak gini gitu. Nah, untuk kedepannya sih untuk yang di luar wilayah itu ada namanya mitra wilayah sih, di mana kita persiapkan sistemnya. Jadi pembelian misalkan sistemnya itu masih satu pintu semua, kan tetapi untuk pengolahannya itu ke masing-masing si mitra wilayah tadi gitu. Nah ini menariknya ya nanti bayar itu consulting fee-nya. Sebenarnya bisa gini Pak, nanti duduk bareng sama Pak Inan gitu, kita duduk bareng lagi bertiga lah gitu. Ini biar bapak-bapak, ibu-ibu yang audiens di sini mendengarnya juga nggak apa-apa. Saya kasih ini contoh ya, contoh untuk menstimulasi. Misalnya bapak siapkan tuh Pak, kalau mitra-mitra kota lain tuh persyaratannya gimana segala macam gitu ya. Pokoknya sampai ready gitu ya, orang join jadi nggak usah jangan berpikir lagi, jangan nanya-nanya lagi gitu ya. Terus per kategorinya kali, misalnya kategori investor, kategori mitra lokal dan seterusnya disiapkan. Terus kita bikin webinar lagi Pak. Tapi jauh-jauh hari sehingga yang misalnya yang ikut 500 orang gitu ya, atau ini juga sebenarnya yang dengar banyak loh, Facebook, YouTube nanti dengar banyak. Semacam template ya Pak Bambang gitu. Langsung dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kan biasanya kalau webinar sekarang kan kelebihannya adalah pesertanya, kalau saya broadcast teman-teman yang di daerah, jadi variabel. Sama seperti di industri hospitality. Ini kita buka yang berapa sesi ya Pak Inan ya, justru banyak yang dari daerah. Maksudnya dari luar kota Jakarta. Misalnya dari Padang, ada yang dari Makassar, langsung aja Pak. Buka langsung teman-teman yang mau jadi mitra gitu ya, langsung chatting di sini, langsung follow up. Kan nggak mungkin ya tanya jawabnya langsung. Atau sekarang juga boleh, siapa yang berminat. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih, ada yang mau tanya, silakan. Karena memang harus, itu yang saya bilang ya Pak Irawan, mohon maaf ya, artinya kalau kan kita kalau saya Pak Inan sudah mulai sedikit terlatih, kita melihat orang happy, kita ikut happy gitu. Bagaimana gitu ya, menurut saya mungkin akselerasinya tuh harus dari kemampuannya, kayaknya kalau menerawang dari jauh kayaknya Pak Irawan tuh mampu gitu loh, digaspol aja Pak gitu.
bilang gas gitu loh. Kalau berani cari partner yang berani gitu. Betul. Itu loh. Bisa kok, menarik kok. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Ini belum ada nih Pak Inan. Apakah dari channel pengembangan tadi udah dijawab pengembangan peta. Kalau menurut saya sih itu sih. Artinya ya mirip-mirip sih sebenarnya gitu kan. Artinya ada juga yang memang sengaja dipersiapkan untuk dijual. Tadi ini karena belum ada yang nanya ya, saya sedikit. Saya setuju tuh. Misal ingat nggak dulu internet bubble, economic bubble ya. Internet dulu lagi baru keluar, semua orang bikin website, ingat nggak? Betul. Tapi success story itu yang diceritakan yang sukses aja kan. Mana yang lebih sukses? Lebih banyak jumlahnya yang sukses atau yang gagal? Jauh Gagal, lebih gagal. Dari ribuan website, bahkan kali hanya website misalnya yang bertahan sekarang misalnya Amazon gitu ya, Google ya, mungkin Yahoo aja masih gitu. Ini aja Facebook aja sebenarnya dulu diawalinya Friendster kan, Friendster kemana tuh sekarang gitu kan. betul. Nah, sama startup juga begitu, kemarin sempat dibilang ini akan rame tapi hati-hati juga gitu loh, karena jadi nggak bisa cuman ngambil lesson learn-nya aja ya. Maksudnya untuk pengalaman aja gitu, untuk percobaan sayang. Kalau menurut saya sekalian gitu, kecebur sekalian jalan terus diperbesar. Tinggal masukkan bagaimana mempercepat akselerasinya aja gitu. Karena kemarin salah satu narasumber, tapi mungkin bukan di sini, kemarin tuh dari Indonesia in Your Hand, dari mobile apps yang pakai augmented reality. Dia di Indonesia nggak dikenal, tapi dia sudah bantuin Australia, bikin Australia in Your Hand, Eropa, Europe in Hand, aplikasi itu dibikinkan gitu ya. Ya, tapi menurut dia, saya tanya, menurut dia lama gimana? Dia bilang mobile app semuanya nggak bakal panjang umurnya kalau dia tidak mempersiapkan web base-nya. Biar bagaimanapun nanti web base itu punya internetnya ya, websitenya itu yang akan langgeng. Satu itu, terus kedua bisnis startup maupun application itu yang akan langgeng itu harus punya, yang bakal besar ya, menjadi besar adalah yang punya uang digital katanya. Nanti arahnya ke sana gitu. Karena kalau enggak yang lain hanya jadi pelengkap aja, hanya atribut ngeramain pasar gitu ya gitu bilangnya. Betul Pak. Jadi katanya, gimana? Jadi itu salah satu ini sih Pak, alasan saya kenapa ada ya orang-orang juga nanya, kenapa nggak dibuat aplikasinya gitu. Karena kalau aplikasi itu UI-nya mungkin atau penggunaannya lebih mudah. Nah, kenapa sampai sekarang belum, itu salah satu jadi alasan saya juga sih Pak. Karena untuk membuat suatu aplikasi itu, biaya yang dikeluarkan itu cukup besar Pak, kalau memang ingin membuat aplikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kedua, saat membuat aplikasi ini, alangkah baiknya sih ada platform-platform lain gitu di aplikasi tersebut. Jadi sama kayak Gojek gitu Pak, orang itu bisa jadi sehari bisa buka 3 kali sampai 5 kali gitu untuk buka Gojek, karena bisa jadi kebutuhannya itu antar, bisa jadi kebutuhannya kurir, bisa jadi kebutuhannya itu GoFood. Nah, yang seperti itu sih Pak. Itu ilmu lama tuh Pak, yang dikembangkan dipakai. Jadi dulu pernah dengar nggak namanya RM? RM itu relationship marketing. Bapak bisa catat boleh, bapak ibu-ibu juga boleh. Saya free aja gitu. Namanya Akura. Stagingnya, step-stepnya, tingkatannya. Jadi A itu pertama akuisisi. Yang kedua, setelah diakuisisi, artinya udah jadi pelanggan kita, nggak sekedar mendapat promo exposure media kita, tapi udah melakukan, udah jadi pelanggan. Terus yang kedua kan C-nya itu cross-selling. Jadi artinya setelah Gojek itu pakai itu tuh, setelah dia merasakan naik antarannya, nanti di situ ada GoFood, dia nyobain yang lain, namanya cross-selling. Nah, nanti setelah itu upselling, bagaimana dia makanya lebih sering, volumenya dinaikkan. Yang berikutnya R ya, R itu kalau nggak salah retention. Gitu. Nanti terakhir advokasi, bagaimana justru yang mengendorse supaya make teman-temannya. Jadi program voucher tuh segera dilaksanakan. Harusnya hari ini sudah dibagikan, Pak. Karena bukan nilai vouchernya sebenarnya,
sebenarnya dengan Bapak memberikan voucher dengan nilai walaupun cuma seberapa ya mungkin ya di mata Bapak atau di mata ibu-ibu jadi penting tuh 50.000, 75.000, 100.000 gitu ya itu penting gitu ya. Tapi yang paling penting dia jadi mencoba gitu, mencoba jasa Betul. kita. Betul. Itu paling penting. Kayak kemarin ya, saya kurang setuju tuh kalau voucher gitu ya. Kasih voucher kayaknya gratis, tapi orang-orang juga sudah pinter ya. Voucher misalnya belanjanya dikasihnya 50.000 atau 25.000 atau 10.000. Tapi harus belanja dulu lebih 100.000. dari 2 juta. Oh iya. Make sense gitu loh. Betul. Itu bikin malah orang emosi. Ini sebenarnya mengasih apa enggak sih gitu kan. Jadi itu Betul. namanya relationship antara brand ke user ya. Betul. Ini ada lagi nih. Dari Ida Hamidah ya. Pertanyaan, ini produknya sayuran. Harus bagus marketingnya, jadi cepat sampai ke tujuan, tidak disimpan lama. Jadi harus dipikirkan resiko ruginya. Nah, gitu gimana tanggapannya tuh? Silakan Pak Irawan. Iya, ini ya Pak. Oh, yang ini ya, untuk Ida produk Hamidah. sayuran ya. Ya. Oke, makanya kembali lagi, sebenarnya awalnya kepikirannya itu kita kan ingin punya storing sendiri, Pak. Ingin punya storing sendiri di mana produk-produk disimpan di situ. Kan tetapi pada saat perjalanannya justru dari kita sebenarnya untuk kris sendiri ini sangat sangat low ya sebenarnya untuk kris. Karena kita itu kayak sayur ini sebenarnya kita nggak nyimpen barang di tempat ya. Nah, kalau untuk di delivery, nah sebenarnya kalau untuk sayur ini kan sebenarnya ada umurnya juga, berapa lama dia di luar. Tapi kalau untuk delivery sih hanya 1 jam, 2 jam sih produk masih aman. Yang bahaya itu sebenarnya lebih ke bahan-bahan frozen atau daging atau ayam. Itu sebenarnya 2 jam di luar saja udah bahaya. Makanya kita saat delivery pun kita bawa kayak iglo box. Di situ ada XS-nya juga. Jadi pada saat sampai ke pemesan atau yang membeli produk sih masih aman sih. Nah, kalau untuk kayak bumbu-bumbu gitu malah lebih kuat justru. Iya. Jadi sebenarnya Pak Irawan ini masukan lagi. Paling enak ngasih masukan, ngasih komentar ya. Paling susah menjalankan emang. Tapi maksud saya begini loh, Pak Irawan tuh udah berhasil kan, apalagi 6 bulan ya. Artinya bukan seminggu 2 minggu. Gaspol Pak, misalnya contoh, kayak tadi untuk cross selling gitu ya. Kan prinsipnya sama aja, mau sayur, mau daging, mau buah, mau kue, mau apa. Nah, terus satu itu, peluangnya ada. Terus yang kedua, jangan nanggung Pak. Artinya, kalau memang nature-nya adalah bisnis calo, kan ini calo ya, intermediary calo, tapi quote and quote, calo digital, calo zaman now gitu. Sekalian aja tuh Pak, gedein buyer-nya, gedein supplier-nya. Gitu, mainnya di kebijakan, Bapak rekrut orang legal. Aman tuh, bisa diperbesar. Kalau masalah software tadi, bangun aplikasi ataukah perlu tidak perlu, menurut saya selama menjadi fiturnya customer, gitu. Tadi kan jualannya ada ke customer, bisa ke toko-toko juga kan, tapi kalau fokusnya masih di customer, itu mempermudah customer, kenapa enggak Pak? Kolaborasi aja Pak. Kalau mau dijodohin nanti tinggal jajannya Pak Inan. Siap Pak. Ini dari Pak Saya chat Pak. Dari Pak Risto Sutanto katanya semakin asik nih diskusinya. Saya izin nanya lagi nih Pak Irawan. Apa keunggulan jika usaha sayuran dan jenis bahan bumbu, misal kayak bawang putih, bawang merah, dan kawan-kawannya? Yang saya tanyakan, apa gambaran yang menarik untuk kemasan atau packaging dari bawang merah, kentang, dan lainnya, dan menarik tuh ya. Ini kayaknya Pak Risto sebentar lagi buka juga nih. Ini jadi mitra wilayah nih Pak Risto. Iya, nah itu tadi kompetitor, jadi kolaborasi. Begitu ada potensial kompetitor dirangkul. Kata orang Jawa tuh filosofinya dirangkul nanti nyekeknya gampang gitu. Jadi cekek. Nyekek dalam hal positif. Betul. Daripada dimusuhin nanti jadi silakan jawab. Ya Pak, untuk produk ya di sini kayak bumbu sebenarnya ada nilai plusnya di kita itu beli contoh kayak beli bawang merah sama bawang putih itu udah dibersihkan Pak. Jadi kayak bahan-bahan yang lain pun kayak ikan, ati dan lain-lain pun itu udah dibersihkan. Dan udah pasti kalau packaging Pak, sementara ini sih packaging saya masih menggunakan styrofoam dan plastik. Yang kedepannya memang kita lagi cari penggantinya.
rencana sih mau ada goodie bag di mana orang udah memesan atau orang sudah berlangganan ke kita kasih goodie bag 2 pieces, satu dipegang kita, satu dipegang konsumen. Jadi kalau untuk di sini apa ya, di sini bahan bumbu misalnya kayak bawang putih ya lebih baik sih udah dibersihin. Kalau sekarang sih sementara ini masih plastik itu karena ngejar hygiene-nya aja sih Pak. Ya. Jadi tadi bukan sekedar pencitraan, bukan apa kesan, tapi memang benar-benar higienis ya. Betul. Ya, benar. Kondisinya harus sudah dibersihkan gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik sih. Pak Irawan, kalau dibalik gimana Pak? Tiba-tiba si sepupunya tuh kakaknya malah nawar balik. Bagaimana menjadi mitra kota kita katanya? Kan Bandung udah jalan. Wah, itu boleh dibicarakan tuh. Ada yang peluang, ada yang Kayaknya bisa diatur ya. Bisa diatur. Saya nunggu Pak Inan ya Pak. Ini satu lagi Pak Irawan nih. Kan tadi kita udah sedikit tahu ya bagaimana membesarkan usaha dengan Akula tadi. Salah satunya cross selling dari perspektif customer ya. Nah, tapi brandnya sendiri udah mengotakkan Pak. Your Mayur berarti kan sayur gitu. Nah itu gimana? Apakah nanti buah gitu? Apa bikin nanti buah-buahan ada namanya sendiri lagi? Apa lain lagi atau gimana? Itu harus dibicarakan juga tuh Pak strategi. Ya, karena itu kan di balik sebuah nama itu ada mengandung visi misi ataupun kedepannya mau seperti apa. Ada yang ke horizontal, ada yang ke vertikal, macam-macam tuh Pak. Nah itu cara Bapak gimana? Apakah akan sayur terus gitu? Kalau saya sih sementara ini sih masih akan tetap di Your Mayur sih Pak, karena dari bahasanya sendiri Your Mayur itu lebih mudah diingat ya, dan kebetulan di Haki dan lain-lain juga belum ada yang mendaftarkan untuk bahasa Your Mayur ini. Ini .co apa .com atau .co.id? .co Pak. .co. Kebetulan domain .com-nya ini udah ada yang beli, cuman dia udah mau habis. Kita mau beli nih websitenya, si domain .com-nya. Jadi sementara ini yourmayur.co. Sebenarnya yang di sini Pak, jangan di sini, nanti ada yang beli lagi. Oh, ada yang beli. Sebenarnya yang mau kita blast-nya itu lebih ke yourmayurnya aja sih, nggak yourmayur.co. Cuman karena kemarin kebutuhan domain, wah bisa ya .co, ya udah deh yourmayur.co. Nah, untuk nama kita akan tetap Your Mayur, di mana memang produk yang akan lebih dominan itu di sayuran. Produk yang lebih dominan. Karena awalnya pun kita memang berjualan sayuran dulu. Cuma tidak menutup kemungkinan kita berjualan varian yang lain gitu. Karena kayak ini pengalamannya sih selama beberapa bulan ini, orang itu terkadang nggak jadi beli karena nggak ada produk A atau B gitu. Misalkan saya jualan sayur, dia udah beli sayurnya, tapi dia mau beli ikannya atau mau beli ayamnya gitu, nggak ada. Ujungnya nggak jadi semua gitu, Pak. Jadi sebenarnya Your Mayur dan kawan-kawan gitu ya? Iya, Your Mayur dan kawan-kawan. Jadi yang lainnya itu produk supporting lah sebenarnya. Tapi lebih dominannya di sayur. Ya. Sekarang pertanyaan lagi nih Pak. Sembari nanya nunggu Pak Ina, nunggu yang lainnya juga nanya sekarang Pak Irawan mau nggak sih jadi ahli dari sayur-sayuran? Kan bisa juga melebarnya Your Mayur itu as a brand, bisa juga akhirnya jadi advisor kali, atau jadi buat pelatihan bagaimana membuat bisnis ini, atau buat semua orang bisa bikin kayak Your Mayur. Wah, dengan senang hati Pak itu. Sharing. Tapi ya sharing selalu yang pernah saya alami. Bukan hanya sharing, maksudnya itu jadi salah satu produk atau servisnya Bapak gitu. Jadi misalnya saya buka kursus, misalnya Pak Irawan buka kursus gitu untuk bagaimana mendelivery kayak ekspertisnya sayur lah, atau ekspertisnya bisnis intermediary sini gitu. Bagi siapa yang ingin dibina gitu. Itu gimana kira-kira? Ada kesana juga, membuka kesana juga nggak? Peluang. Ada sih Pak kesana, tapi belum pede. Kalau sekarang belum terlalu pede. Belum. Bahkan bisa nulis buku tuh Pak Dar. bisa Pak. Lo harus banyak belajar sama Pak Bambang sama Pak Inan dulu ini saya. Iya, sama saya sama Pak Inan ya lebih banyak diskusinya sih gitu. Betul.
Iya, Pak Inan, gimana Pak Inan? Ini Pak Inan lagi, Pak Inan juga di mute ya? Ke mute ya. Iya nih, padahal statusnya low to Oke, unmute. mungkin gini Pak, nanti ini kan teman-teman ini kita mungkin ada usulan nih dari teman-teman nih. Kan kalau nggak salah udah pada masuk di grup kita ya. Ya, Iya, teman-teman ini mungkin ada saran, ada pertanyaan atau pendapat-pendapat yang lain yang bisa kita lebih kembangkan untuk mengembangkan usaha kita masing-masing gitu loh Pak. iya, Ya, saya rasa apa namanya ini ngobrol-ngobrol kita sore ini kita bisa kembangkan kepada hal-hal yang lebih tajam, ya mungkin jenis usahanya juga bisa variasinya bisa berbeda, ya. Siapa tahu di sini ada yang mau buka jahit-jahitan kali ya. Nah, iya, apapun juga mungkin nanti silakan kita lebih kembangkan. iya, Kita kembangkan. Jadi karena ini banyak sekali teman-teman yang beralih beralih profesi dari pekerja jadi memperkerjakan orang kan seperti itu kan iya, suatu tulang punggung daripada ekonomi kan sebetulnya ada di sana ya. Nanti iya, juga kita bisa ajak ngobrol teman-teman dari UMKM Indonesia, ya UMKM Indonesia, atau mungkin kita undang teman-teman yang dari Badan Keuangan, ya yang punya masalah keuangan bisa bagaimana, bisa bantuan dari lembaga keuangan yang ringan seperti itu. iya. Nah, nanti mungkin Iya, kita kembangkan Pak, ya iya, kita menarik, kembangkan, ya menarik. Jadi nanti Pak Irawan jangan live di Betul. grup itu ya. Artinya ke depannya ada aja nanti kan yang mau tanya-tanya dengan iya kalau yang jualan. Tapi nanti juga mungkin ada yang pengen bisnis yang lain. Tapi nanti kita coba hubungin dengan koperasi, Smesco, UMKM, UKM, dan seterusnya ya Pak Inan ya. Jadi bertumbuh. betul. Jadi kita saling bertumbuh. Ini sebenarnya sudah yang keberapa ya Pak Inan ya untuk sesi entrepreneurship sebenarnya Ini udah entrepreneurship yang udah keberapa? kelima ini. Kelima. Mungkin yang sebelum-sebelumnya bisa kita undang narasumber sebelumnya kali Ya ya. betul. Jadi nanti kita untuk hari Sabtu ini khusus berbeda memang entrepreneurship. Nanti dia mengembang sendiri. Saya Ya, yakin nggak ya. seperti WhatsApp grup yang lain hanya sekedar join terus hanya ya udah gitu-gitu aja. Akhirnya yang sekarang tuh WhatsApp group itu kan tantangannya kita pagi-pagi clear chat gitu ya, karena isinya kalau nggak happy birthday, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau berita ya, berita hoax. Tahu berita hoax ya kan? Gitu. Oke Pak, mungkin karena waktunya sudah jam 5:15, mungkin Ya, di beberapa daerah teman-teman juga ada siap-siap mau sholat maghrib. ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih luas lagi, yang lebih tajam lagi. Terima kasih Pak Irawan, Mungkin closing Pak statement, ada closing statement Bambang. nggak dari Pak Irawan? Mau menyampaikan kali closing statement atau kesimpulan Pak Irawan, silakan. Kalau dari saya sih sebelumnya terima kasih buat teman-teman di sini yang udah gabung. Terus terima kasih lagi ke Pak Bambang sama Pak Inan. Jujur senang banget nih bisa diajak ke sini untuk sharing. Nah sebenarnya balik lagi mungkin kalau dari saya, kalau bicara bisnis ini kita bisa analogikan sih kayak pohon sih Pak. Dimana kayak sekarang yang saya lakuin mungkin ini baru akar mungkin karena atau inkubasi masih akarnya belum maksudnya masih awal banget belum jadi bibit mungkin gitu. Nah, di mana namanya pohon ini kita gimana caranya kita bisa buat si tumbuhan ini bisa tumbuh gitu. Saat tumbuh berarti itu berhasil, saat keluar daunnya atau batangnya gitu berarti itu berhasil ya bisa juga mati sih. Jadi itu yang memang harus ada di benak kita sih saat kita buka usaha itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Irawan, Pak Icun, keren banget gitu ya. Mudah-mudahan terus berkembang terus. Ini sebenarnya Pak Risto Stato dibilang katanya saya salah satu pengurus UKM tuh di Jawa Tengah. Jadi segera lah iya ya. buka cabang di Siap. Jawa Tengah, gitu ya.
Ya, Baik, oke Pak. semuanya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih Pak Icul, Pak Irawan, Sama-sama, Pak. Pak Kinan. Kita tutup segala kekurangan. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bergulir terus, dapat bergulir terus, berkembang di WhatsApp group yang kita nih baru hari ini kita buka WhatsApp grupnya. Kemarin nanti kita coba akan rekrut supaya bisa sama-sama punya kegairahan untuk nggak sekedar dengar, tapi kita juga saling bertukar informasi, saling bantu lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau mau foto silakan, tinggal buka kamera saja. Wah, itu ada teman saya tuh, kuliah saya, Pak Istiadi itu. Wah, lagi olahraga. Iya. Nah, itu Oh, Pak ini Pak Istiadi juga, Rizal ini. Pak Istiadi minta duit sama Pak Istiadi banyak tuh, Departemen Keuangan tuh. Oke, kita foto. Pak Bambang, Ya, saya di silakan. Gundul. Ada jadi di kantor ada program pembinaan ke UMKM, Pak. Tuh. Keren Terus sekarang kelihatannya agak lesu. Nah, dengan begini saya jadi terinspirasi ini. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semua ya. Ya. Yang lainnya mau buka kamera silakan, mau kita foto. Yang buka kamera, kita mau foto bareng. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke.